Waalaikumsalam. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin jamaah sholat Isya, dan insya Allah setelah kita melaksanakan sholat yang lain tarawih yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah. Pertama dan utama, tentunya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita ditakdirkan untuk bersilaturahim, berkumpul berjamaah dalam rangka sholat Isya, dilanjutkan insya Allah dengan sholat yang lain Ramadan, sholat tarawih yang ada kita kenal sebagaimana selama ini. Hadirin yang dirahmati Allah, izinkan saya selaku ketua kantin atas nama pribadi dan seluruh takmir Masjid Muhammadiyah Gunung Saridah ini mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Masjid Muhammadiyah Gunung Saridah ini, yang mana suka tidak suka, mau tidak mau, kita bersama-sama mengetahui bahwa masjid ini di tahun 2025 mendapat anugerah. Yang pertama, anugerah cabang ranting Masjid Muhammadiyah Award tahun 2025 menjadi 15 finalis besar, sehingga kami harus mewakili tampil di Banjarmasin pada saat puncak acara itu. Kemudian tidak sampai di situ, masjid ini juga dianugerahi juara 3 masjid kategori besar yang dilemparkan oleh DKI Award yang disampaikan oleh Gubernur kita Ibu Indah Khofifah Indar Parawansa di Desa Senin yang lalu. Ini adalah merupakan ikhtiar dari kita semua bahwa masjid ini adalah sudah dikenal masjid yang 1B, yaitu masjid yang tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib tindak. Serta kami atau kita memiliki semacam penyemangat, yaitu sebagai masjid yang menyatukan, menyenangkan, dan menenangkan. Dan ini sudah bisa terwujud baik tingkat nasional, mohon maaf, maupun internal di Gunung Saridah. Ya. Tidak lupa selawat salam, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Terkait dengan peluang yang tadi di awal kami sampaikan, oleh karenanya kami berharap kita semua bisa membawa diri sebagai jamaah Masjid Muhammadiyah Gunung Saridah yang betul-betul juara. Ya, jangan sampai ada dari luar itu putih baik mau mentok, putih baik mau mentok. Jangan. Ini semua tidak hanya takbir saja, tapi menyangkut keseluruhan secara komprehensif jamaah Masjid Gunung Saridah secara keseluruhan. Oleh karena kami berharap masing-masing individu, mari kita bangun kemakmuran masjid ini, sehingga masjid ini bisa memakmurkan umat di sekitar, paling tidak sungguh-sungguh bisa umat yang luar biasa. Jamaah yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah, kami mengangkat tema dalam sambutan malam ini bukan ceramah. Kalau di layar disebut ceramah. Kami tidak bisa menceramai Bapak Ibu sekalian, tapi lebih dari itu kami akan menyambut kedatangan panjenengan semua di masjid ini dengan mengangkat tema kita sambut
bulan suci Ramadan dengan sukacita dan meningkatkan kadar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sudah tahu bersama bahwa sukacita ini sudah ternampak di akhir-akhir tahun 2005 dilanjutkan sekarang. Yang pertama adalah takmir menggairahkan kembali panitia pengembangan untuk blok B13, B13, 12, 13. Yang alhamdulillah sekarang kita bisa nikmati bersama, para jamaah wanita bisa berpuasa, bisa lebih nyaman. Kemudian yang bapak-bapak bisa sepenuhnya di W14, 15 dan lantai atas. Ini kami apresiasi kepada seluruh jajaran panitia pembangunan yang berjibaku, ibu-ibu, bapak-bapak untuk menggunakan dana dan sebagainya. Walaupun tanda kutip sampai sekarang ini masih punya tanggungan yang banyak. Kalau bapak-bapak melihat ke belakang, coba mari kita lihat belakang semua. Di sana masih ada tiang 4 yang sepertinya kurang nyaman berada. Itulah PR kita semua. Ya, kami takmir panitia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa uluran tangan panjenengan semua. Itu ya. Kemudian dengan kondisi yang ada ini, tentunya kami sampaikan bahwa kalau melihat ulasan di alamat masjid ini, tempat wudhu ini nanti bingung, terutama yang bapak-bapak. Jadi kami sampaikan bahwa untuk jamaah pria tempat wudhu ada di sebelah kiri ya. Di sana sudah bisa dipakai. Kondisi darurat, insya Allah ke depan akan kita sulap menjadi tempat yang representatif. Kemudian di sebelah kanan atau lain juga ada pintu masuk lewat pintu selatan dan pintu utara. Lantai atas, lantai bawah B14, 15. Kemudian jamaah akhwat atau wanita tetap di B12 dan 13 pintu utama ada semuanya. Harapan kita mudah-mudahan kondisi seperti ini bisa bertahan, kita pertahankan sampai akhir Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi yang berikutnya adalah semangat sukacita itu terwujud nampak kepada takmir membentuk panitia Ramadan. Dan alhamdulillah panitia Ramadan ini bekerja keras, cerdas dan ikhlas, sehingga program-program yang akan dilaksanakan mulai hari ini dan sampai pada Idul Fitri yang akan datang sudah disiapkan lebih baik lagi dengan memiliki program-program yang ada. Alhamdulillah ada program untuk pendukung ini, yaitu tentunya segala kegiatan tidak bisa terlaksana tanpa dukungan dana. Nah, dari 6 program itu tinggal 2 yang belum terpenuhi. Yang lainnya sudah close, sudah fix, tinggal melaksanakan tinggal 2, nanti bisa menghubungi panitia segala dana, yaitu terkait dengan iftar untuk biaya-biaya berbuka puasa dan lain-lain. Mudah-mudahan sambil berjalannya ini semua bisa terpenuhi dari kita untuk kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah, perintah sholat, perintah puasa Ramadan sangat jelas di Al-Quran Al-Baqarah 185, 83 maaf ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini sangat jelas. Puasa Ramadan itu mendapat tempat sangat istimewa, sehingga dalilnya sangat kuat. Kita diperintahkan untuk berpuasa, yang artinya wahai orang-orang yang beriman. Kalau yang beriman tidak diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Intinya kita semua itu yang butuh tentang ketakwaan itu, karena kadar paling tinggi adalah ketakwaan. Itu sebagai manusia yang
melakukan segala sesuatu yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang diperintahkan. Kemudian alhamdulillah tahun ini juga dari pimpinan pusat Muhammadiyah sudah menerbitkan surat edaran terkait dengan maklumat bahwa berdasarkan ilmu hisab hakiki, bukan diperkirakan lagi tapi dipastikan ya melalui Tuhan yang ditutup oleh Allah dalam Al-Quran itu bahwa 1 Ramadan itu jatuh pada Rabu malam hari ini bertepatan dengan 18 Februari 2026. Jadi dua dasar inilah yang menjadi kita untuk meneguhkan hati kita untuk melaksanakan mulai dari niat beribadah pada bulan puasa dan melakukan hal-hal yang bersifat baik wajib maupun sunnah yang tentunya akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat meninggalnya oleh justru insya Allah makhluk. Oleh karenanya marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan infak, sedekah dan lain-lain untuk pembangunan masjid kita ini yang insya Allah janji-janjikan Allah dan dilipatkan ganda sebagaimana yang harus disebutkan 700 lipat. Hadirin yang dirahmati Allah, di masjid ini menjadi unggulan-unggulan bahwa kalau kami tepatnya tidak menyebut unggulan, tapi keunikan maupun keanehan dibanding dengan masjid-masjid yang lain. Kalau kami sampaikan di sini ada 33 keunikan atau keanehan yang ada di masjid ini dibanding dengan masjid yang lain. Tapi kami sebut satu saja yang sangat menonjol, yaitu Taman Pendidikan Islam TPG Al-Quran ya, dengan program-program disabilitas, di mana di masjid ini kita menyiapkan para ustadz asatidz untuk membimbing para saudara kita, anak-anak kita yang kondisinya disabilitas, baik itu braille maupun yang lain. Dan yang baru akan kita adakan dengan isyarat seperti yang berikut ini. Ini menjadi andalan kita, insya Allah di tempat lain seluruh Indonesia tidak ada. Oleh karenanya, mari apabila ada saudara kita, terutama yang anak-anak, dibawa ke sini yang memerlukan bimbingan untuk tahfiz maupun braille, insya Allah kita akan layani dengan baik. Di samping itu, secara aturan yang benar kami sampaikan bahwa untuk pengelolaan dana umat, kalau yang kenal di luar itu ZIS ya, zakat itu maksud sedekah itu. Masjid ini sudah memiliki dasar hukum yang kuat dengan terbentuknya kantor pelayanan lazisme. Di sini melayani seluruh kebutuhan panjenengan untuk menyalurkan infak, sedekah maupun zakat di masjid ini untuk disalurkan pada yang berat. Ya, jadi kalau ada yang memiliki harta yang berlebih, tidak harus menunggu Idul Fitri, zakat mal sudah kita bisa lakukan, kita layani dan transparan untuk penyalurannya, sehingga alhamdulillah sudah legal normal di masjid ini. Yang terakhir kami sampaikan pula bahwa kadang kita abai terhadap perkara waris ya. Perkara waris kadang-kadang sepele, oh hilang anak-anak ini dada-dada seperti lotok dan sebagainya. Itu tidak sesuai dengan ketentuan ajaran kita. Nah, di masjid ini bersama-sama kerjasama dengan PRM Guru Saridah melayani panjenengan semua untuk membantu apabila ada keluarga kita yang sudah meninggal dan meninggalkan harta waris, sedangkan ahli warisnya ada lebih dari satu, insya Allah kita akan bantu panjenengan agar harta yang kita terima dari waris itu
lagi kami atas nama Amir mengucapkan selamat datang. Mari kita tingkatkan iman kita, takwa kita agar tahun ini lebih baik daripada tahun lalu. Sebelum kami tutup, kecil yang perlu diperhatikan. Tahun sebelumnya, mulai dari sandal itu kita sudah berbaris ya. Kita keluar dari masjid, sandal sudah berjamaah menghadap keluar. Nah tahun ini kita kehilangan sosok itu, namanya Almarhum Abdul. Beliau luar biasa sebagai relawan selalu mengatur sandal kita. Sekarang beliau ada, mudah-mudahan beliau diampuni segala dosanya, diterima amal ibadah, dan kita jangan lupa meninggalkan kebaikan itu. Mari kita tata sandal masing-masing itu menghadap keluar Nabi, sehingga kita keluar nanti tidak berepotan. Juga kami mengimbau kepada semuanya, terutama anak-anak, mohon tidak ramai ketika sholat, khutbah dan sebagainya. Anda adalah generasi kita semua. Kami tidak akan ada konsep mengusir Anda. Tapi tolong Bapak Ibu yang membawa keluarganya berkenan untuk mendampingi, sehingga namanya anak-anak itu perlu pendampingan. Kemudian masjid ini sudah semakin rapi, semakin bersih. Marbotnya hanya satu marbot. Oleh karenanya kami prihatin betapa beratnya beliau untuk membersihkan ini, sehingga kami berharap mohon bantu Pak Marto apabila tidak bisa membantu membersihkan, paling tidak mengotori ruangan ini, sehingga apabila minum dan sebagainya kotorannya di bawah. Sudah ada di masing-masing pintu itu tempat sampah. Dan jangan khawatir, di masing-masing pintu sudah ada kotak untuk menyalurkan hasrat panjenengan untuk nabung akhiratnya. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.